Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma ya, di PT Anamiroh Travelindo Babat Lamongan Jawa Timur, penyelenggara haji plus dan umroh bersama kami, berangkatnya pasti. Oke, kali ini aku mau membahas tentang apakah haji itu takdir ya. Tapi sebelum saya lanjutkan, silahkan subscribe terlebih dahulu. Haji adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilakukan bagi orang Islam yang mampu ya. Dan perintah haji dimulai dari malaikat Jibril kepada Nabi Adam alaihissalam yang melakukan haji mengikuti malaikat Nabi Ibrahim yang menyerukan perintah haji. Hal ini diriwayatkan Qatadah bagaimana dinukil Al-Umari yang artinya, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya dia akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru langit. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama anaknya Nabi Ismail. Mereka membangun Ka'bah secara perlahan-lahan hingga memakan waktu berbulan-bulan. Setelah bangunan Ka'bah selesai, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 128. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wal Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami. Dan terimalah tobat kami, sungguh Engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 127 sampai 128. Setelah itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menyeru orang-orang untuk berhaji ke Baitullah hingga datanglah orang-orang untuk memuji Allah. Hingga kami diwajibkan haji bagi orang-orang yang mampu, dan bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Apa selamanya harus pasrah ya dengan keadaan hingga tidak ada sedikit pun di benak hati ya untuk melakukan ibadah haji? Mampu yang diwajibkan dalam haji ini mampu secara finansial ya, dan juga fisik. Mampu di sini ini berarti kan takdir ya. Dan apakah haji itu takdir? Pada intinya, ibadah haji adalah sebuah yang di dalamnya ada takdir dan izin Allah bagi hambanya yang terpilih. Di sini aku bahas mengenai takdir ya. Takdir ada dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram merupakan ketentuan mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti terjadi dan tidak dapat dirubah oleh manusia. Jadi takdir mubram itu takdir yang tidak dapat dirubah
dan tidak boleh dirubah ya, seperti kematian, bencana alam, hari kiamat. Kalau takdir mubram yang tidak boleh dirubah karena itu sudah ketentuan dari Allah, yaitu seperti kalau fisik kita itu hidung pesek gitu ya. Kalau hidung pesek itu tidak boleh dirubah ya, itu termasuk takdir mubram, tidak boleh dimancungkan, pokoknya tidak boleh ya dirubah dalam bentuk apapun. Juga alis juga tidak boleh ya dicukurin, itu termasuk takdir mubram. Jadi dalam Islam tidak boleh mencukur alis apa. Besok saya terangkan kalau pas video tentang make up ya, apa saja yang tidak boleh dirubah. Dan untuk takdir yang kedua yaitu takdir mu'alaq, yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih bergantung pada usaha dan ikhtiar manusia. Jadi takdir mu'alaq itu takdir yang boleh dirubah, seperti kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan hidup. Sebagaimana tertulis dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengenai sesuatu yang tidak dapat diubah suatu kaum tersebut mau mengubahnya. Artinya, baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi di sini haji termasuk takdir mu'alaq ya, karena haji wajib bagi orang yang mampu. Dan di sini mampu itu bisa diusahakan ya, lewat usaha doa, ikhtiar, tawakal, baik dari segi kesehatan maupun materi atau kekayaan ya. Memang rezeki itu ada yang sudah ditetapkan dari Allah ya, yaitu takdir mubram. Contoh, makan kita sehari-hari sudah disiapkan ya oleh Allah. Seperti orang sakit itu, orang sakit kan tidak bisa apa-apa ya. Jadi orang sakit itu tetap saja makan walaupun tidak bisa apa-apa. Nah, itu yang dinamakan rezeki dalam bentuk takdir mubram. Atau bayi baru lahir ya, dia kan tidak bisa apa-apa namun bisa juga dia makan. Nah, itu termasuk takdir mubram. Jadi rezeki itu ada dua ya, dari takdir mubram dan takdir mu'alaq. Kalau takdir mu'alaq adalah rezeki yang tidak ditetapkan oleh Allah ya, takdir mu'alaq. Kita wajib berusaha, berdoa dan bertawakal, tidak boleh berserah diri begitu saja. Jadi kita harus berusaha. Seperti dalam memperoleh kekayaan ya, dan kesehatan atau kepintaran, itu kita harus usahakan ya, wajib diusahakan bagi orang Islam ya. Kita harus merubah takdir kita menjadi lebih baik. Itu namanya takdir mu'alaq ya. Jadi kekayaan itu bisa dirubah lewat usaha dan tawakal kita ya, serta berdoa ya. Jadi di sini aku ambil kesimpulan, haji adalah panggilan Allah bagi orang yang mau dipanggil. Siapa ya yang mau dipanggil ini? Orang yang mau dipanggil adalah orang yang mampu dan mau ya, dan mau dipanggil untuk ibadah ya di tanah haram, dan orang yang mau merubah nasibnya baik dari segi finansial maupun fisik hingga mau melaksanakan ibadah haji maupun umrah.
Wallahu alam bisawab ya. Astagfirullahaladzim. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini Ibu Emma ada umroh ya, umroh murah, umroh 5 gratis 1, yaitu berangkatnya ada di bulan Agustus dan untuk harganya Rp27.500.000. Jadi berangkatnya 6 orang dan bayarnya cukup 5 orang. Oke, yang mau dengan travel kami di PT Anamirah Travel Indo Babat Lamongan, Jawa Timur, silakan WA di sini. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih telah subscribe di channel kami dan terima kasih telah menontonnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Di sini Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.